There's somewhere I like to go, out walking with my shadow and my garden friend. Oh, Yahweh, I know you got me in hand. Though I am tired, you help me stand. But will I be okay? All will be alright.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Mari katakan lebih lagi. Haleluya, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Amin. Teguhkan hati. Engkau yang berfirman, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerahmu besar. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Kami percaya kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai Tuhan. Kami undang hadirat-Mu tengah-tengah kami ya Bapa. Mari sidang jemaat yang rindu memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Kurang keras shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari saya undang sekali lagi untuk berikan senyum kanan kirimu. Haleluya, terima kasih. Mari kita pujikan lagu ini. Tuhan Yesus baik. Ada berkesiapan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh,
Tuhan Yesus katakan sekali kurang keras Bapak Ibu, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya katakan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan penolong dalam kesesakan. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Katakan sama-sama, terlalu ajaib
dalam kesesakan, penolongku yang setia. Haleluya, glory haleluya Yesus. Engkau Allah penolongku yang setia. Haleluya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau izinkan kami ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji-Mu iya dan amin. Kau Allah yang setia, jadi penolong yang sungguh-sungguh dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman. Hamba-Mu yang Kau izinkan akan membagi sharing kebenaran firman-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berbicara lebih lanjut lewat hamba-Mu dengan materi apa yang sudah disiapkan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami dan menolong kami di saat kami Tuhan memerlukan tuntunan pimpinan yang daripada Engkau, terlebih lagi di zaman-zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Juga Tuhan Kau berkati, Kau lawati mereka di mana sering Kau lawati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah, berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar betapa pentingnya ibadah itu dalam hidup kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi. Allah baik, amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan kita memasuki tahun 2025 dan ini adalah tanggal 19 ya. Jadi minggu yang ketiga dari tahun 2025, begitu cepat waktunya. Terima kasih teman-teman Present Worship. Jadi ada adik-adik yang main gitar juga dari pemain musik. Kita selalu mengucap syukur bahwa kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi mohon maaf saya suaranya masih masih ngebas dan karena saya kena virus batuk, istri saya kena, dia udah ke dokter duluan tapi pagi hari ini dia yang ngedrop lagi gitu. Jadi bolak-balik virus itu. Jadi karena perubahan cuaca juga. Terima kasih atas dukungan doa-doa. Buat teman-teman terima kasih, buat teman-teman di Denpasar, rekan-rekan kami pelayanan, ada Pak Hengki yang sudah akan melayani kita pagi hari ini, ada teman-teman yang sudah hadir, demikian juga ada rekan-rekan yang sudah biasa hadir di tempat ini, kami mengucap syukur. Itu semua kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, kami serahkan buat Ko Hengki yang akan menyeberangkan kebenaran firman-Nya. Waktu selanjutnya kami serahkan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa tadi sudah disampaikan sudah minggu ketiga. Ya, sudah minggu ketiga. Tentunya tidak lupa kami ucapkan, tidak terlambat kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sehingga gereja GPT Bukit Iman punya harapan. Secara organisasi punya harapan di masa-masa yang akan datang. Setiap pribadi kita juga punya harapan di masa yang akan datang. Entah itu pribadi, keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dalam kehidupan kita, kita pasti punya hal-hal pribadi yang kita punya harapan. Karena ajaran firman Tuhan itu kan bicara masalah iman, harap, dan kasih. Ya. Kita punya iman
ditujukan kepada apa? Suatu harapan. Harapan itu kalau bicara masalah kepemimpinan itu visi, cita-cita, hope. Kalau iman tanpa harapan, ya terus apa yang mau diimani? Tentunya makanya antara visi dan iman ini terus berjalan. Dan juga semuanya itu akan dibungkus dengan kasih sehingga secara holistik akan terbangun sesuai dengan jalannya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Untuk mengawali di awal ini, tadi saya prolog untuk punya harapan di ke depan ini. Kita mau diberkati Tuhan di hari-hari ke depan ini. Tentunya umat Kristen kalau kita bicara masalah berkat itu suka sekali, matanya berbinar-binar. Senang sekali, ingin diberkati Tuhan dengan segala macam cara. Tidak ada satupun di umat Tuhan yang tidak mau diberkati Tuhan. Semuanya ingin diberkati Tuhan. Baik secara pribadi, organisasi, keluarga, pekerjaan pasti ingin diberkati Tuhan. Namun perkaranya adalah kita siap nggak untuk menerima berkat Tuhan itu? Apa yang akan kita persiapkan untuk menerima berkat Tuhan itu? Bagaimana cara-cara kita untuk mempersiapkan berkat Tuhan itu? Karena berkat Tuhan itu sudah ada sebenarnya, tinggal kita siap atau tidak. Maka izinkan pada pagi hari ini, saya mengawali dengan salah satu benda ya, yang dianalogikan oleh Yesus di kitab Matius 9. Benda ini bisa mewakili kepada kita apa makna dari benda ini yang dikaitkan dengan harapan-harapan kita, mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya nggak bisa kelihatan ya. Slide-nya bisa dijalan? Oke, baik. Saya mulai dulu dari gambar ini. Ya, gambar ini. Gambar ini adalah gambar kirbat, Bapak Ibu. Ya. Di Perjanjian Lama ada kata kirbat itu dipakai untuk menampung air. Dan kirbat ini kalau di Perjanjian Baru analoginya nanti disampaikan oleh Yesus itu dipakai untuk menampung anggur yang baik. Ya, bukan hanya sekedar anggur, kirbat dipakai untuk menampung anggur yang baik. Ini saya coba cari di Mbah Google yang di atas itu kirbatnya berbentuk demikian. Yang di bawah itu saya utak-atik dengan AI. Dengan berbagai macam cara AI akhirnya ketemunya modelnya seperti itu. Jadi kirbat itu terbuat dari kulit binatang. Ya, kulit binatang. Bapak Ibu bisa bayangkan kulit binatang zaman sekarang dengan kulit binatang zaman lalu berbeda jauh. Ya. Kalau dengan zaman sekarang nggak tahu apakah kulit binatang itu lebih tipis atau lebih rapuh karena disuntik obat, karena apalagi kalau namanya sapi, ya rambak sapi itu semakin lama semakin tipis karena apa? Digelonggong sapinya, tahu ya? Digelonggong itu dikasih air supaya kembung, tapi akhirnya kualitas rambaknya itu kurang baik. Apalagi kalau rambak babi, pagi-pagi makan rambak babi juga, kalau ada babi guling gitu ya. Tentunya kalau kita bicara masalah binatang, kulit binatang di era zaman lama, karena binatang ini hidup di dalam alam yang liar, di daerah Timur Tengah, berbeda dengan daerah-daerah seperti di Bali atau di daerah yang lain. Mungkin mirip-mirip di Sumba, perbukitan, gunung, otomatis bentuk tubuhnya, ototnya, itu akan juga mempengaruhi bagaimana kualitas daripada kulit itu. Ya. Memang disebutkan ada beberapa tipe yang akan cocok untuk dipakai kirbat itu. Salah satunya adalah sapi, kerbau, domba, tapi ya kita bisa bayangkan sapi zaman dulu dengan sapi zaman sekarang juga berbeda jauh. Mungkin zaman dulu sapinya gede, warnanya lebih selem begitu ya, dan tentunya kualitasnya bagus. Dan untuk membuat kirbat itu perlu proses. Tidak hanya sekedar dikulitin, tidak hanya sekedar langsung dilepas bulunya dan akun diikat dan sebagainya, tidak. Ada proses yang panjang untuk membentuk sebuah kirbat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau bentuknya kantong seperti itu, kalau kita lihat di film-film di Timur Tengah itu biasanya ditaruh di sebelah sini, kantongnya agak gede, dalam perjalanan bisa dinaikkan dari onta, atau di tempat-tempat tertentu di rumah-rumah. Karena suatu saat kirbat itu, ya zaman dulu nggak ada botol, nggak ada plastik, yang ada adalah model seperti ini, dari kulit binatang, dan itu isinya adalah anggur.
Yesus di Matius 9:17 itu ada sebuah kalimat bagus bahwa kirbat itu salah satu fungsinya untuk menampung anggur yang baik. Anggur yang baik. Emangnya ada anggur yang nggak baik? Ada. Dan itu nggak cocok dengan kirbat yang seperti biasa. Mari kita baca bersama-sama. Ya Pak, bisa tolong dibacakan di Matius 9 ayat 17. Matius Ya. 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, perhatikan baik-baik ya. Anggur yang baru tidak bisa diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Nanti akan saya sampaikan apa itu kulit yang tua. Lanjut Pak. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Kantong itu hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Wow. Perikop di atasnya itu tentang apa Pak? Bisa dilihat perikopnya yang atas. Hal berpuasa. Hal berpuasa Bapak Ibu. Itu perikopnya adalah hal berpuasa. Maksudnya apa? Yesus memberikan sebuah analogi, tidak menjawab, oh puasa itu harus begini. Iya, tapi di sisi yang lain, di Matius 9 Yesus hanya bisa memberikan orang kalau berpuasa itu, tubuh ini adalah kirbatnya. Orang berpuasa itu mesti menghendaki sesuatu. Orang berpuasa itu pingin harapan-harapan baru. Orang berpuasa pasti punya tujuan. Sehingga nanti kalau suatu saat puasa itu bisa dikabulkan, masuklah dari ilham, rema, hikmat, pesan itu masuk ke dalam tubuh seseorang ini, maka hikmat, rema, dan sebagainya itu akan menyatu di tubuh ini, kirbat kita ini. Nah, kalau tubuhnya ini nggak mampu, orang puasa, tapi kalau puasanya ini tidak sesuai dengan harapannya, maka tubuhnya juga akan nggak baik. Ini analogi yang disampaikan oleh Tuhan di Matius 9, bicara tentang puasa. Sahabat kita yang lain mengatakan kalau puasa menahan lapar saja. Atau punya sesuatu hal yang lain. Tapi kita sebagai umat Tuhan, orang berpuasa tidak hanya berbicara tentang bagaimana supaya bodinya lebih slim, supaya lebih menahan nafsu, supaya ini, supaya itu. Tidak hanya di situ. Orang berpuasa pasti punya harapan, doa yang tertentu. Orang Jawa tahu adalah namanya apa? Puasa Senin Kemis. Nggak tahu kenapa kok disebut Senin Kemis, supaya dapat jodoh katanya begitu. Atau puasa putih. Ya, hanya nasi putih. Kalau di Baitanis di awal tahun ada puasa Daniel tanpa makan daging. Ya, sehingga kalau siang hari ini kalau kita makan daging-dagingan nggak boleh ini, karena masih dalam rangka puasa Daniel ini ya. Daging-dagingan babi guling udah nggak bisa ini pagi hari ini. Kita tentunya punya harapan. Namun dari apa yang kita harapkan ini, ketika sudah rema Tuhan masuk, berkat Tuhan masuk sesuai. Tapi kalau tubuhnya nggak baik, nggak nampung, itu tadi yang disampaikan. Matius 9 ayat 17. Sehingga kalau kita bicara masalah kirbat, inilah bicara masalah kesiapan tubuh kita untuk apa? Menerima firman. Loh kok bisa begitu Pak? Firman itu kan menegur, menasehati, menemplak, meluruskan hal yang bengkong, dan sebagainya. Banyak orang ketika diisi dengan firman menolak. Banyak orang ketika dengar firman pedas, nyingkir, gak tahan. Maunya firman-firman yang bagus, maunya firman yang lucu-lucu, maunya firman-firman yang ya seger-seger. Tapi ketika firman itu menasehati, ketika firman itu menemplak dan sebagainya, tubuh ini gak siap. Dan bahkan tidak jarang ditemui ketika firman yang muncul, karena dalam dirinya ini nggak siap, atau di dalam dirinya ini ada kontradiksi diisi dengan sesuatu. Ya, kalau tahu ya, kalau dalam tubuh itu ada diisi oleh sesuatu, dia akan kontras, koyak. Maka konteks rohaninya adalah bicara masalah kirbat itu, bicara tentang bagaimana melambangkan kesiapan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Ya, analoginya yang lain seperti ini Bapak Ibu. Analoginya yang lain adalah ketika tahu ya, kalau beberapa cerita-cerita sebelumnya itu ketika ada orang menang undian.
Ketika menang undian, dapat undian cukup besar, tapi dalam waktu tertentu akhirnya pilot bangkrut dan sangat miskin, lebih miskin daripada sebelum menerima undian. Atau orang pemahaman orang Jawa bicara masalah tidak bisa memanggul harta benda. Ya. Sehingga ketika dapat berharta itu, akhirnya dia bingung mau dipakai apa harta ini. Mungkin hanya bisa beli ini, dan beli itu, tapi tidak bisa mengusahakannya. Akhirnya juga tidak terjadi apa-apa, dan bahkan bisa palit bangkrut. Artinya bahwa apa? Ketika berkat itu sudah disiapkan oleh Allah, melalui firman tentunya, kita sudah siap nggak menerima berkat itu? Jangan sampai berkat itu akan menjadi sia-sia, berkat itu akan juga terbuang dengan sia-sia, berkat itu tidak bisa tertanam dengan baik, atau berkat itu malah dicuri oleh kuasa iblis, dicuri oleh kehidupan ini. Ya, kalau kita sambungkan analogi ini dengan analogi di firman yang tumbuh di tanah, ada yang tanah yang kering, ada tanah yang sedang kering, rerumputan, bebatuan, dan sampai tanah yang subur. Kurang lebih kira-kira mirip seperti itu analoginya. Kalau kita coba lihat Matius 9:17 tadi. Sekali lagi Pak, mari kita bedah Pak. Baca Pak, Matius 9 ayat 17 tadi. Matius 9:17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, oke. Saya akan mencoba menguraikan satu persatu. Kenapa kok ketika kantong itu punya masa? Kantong kirbat ini punya masa. Karena sering dipakai, maka dia usang dan aus. Kenapa kok bisa usang dan aus? Anggur itu bisa tahu ya Bapak Ibu, anggur, ya saya tidak begitu ahli di dalam perangguran, tapi konon ceritanya anggur itu juga keras ya. Kalau bagi yang sudah sering minum anggur, dari harum baunya saja itu bisa menyengat. Apalagi dengan kualitas anggur yang bagus, itu punya daya apa istilahnya, fermentasi lah atau daya kontraksi lah atau istilahnya bagaimana, sehingga tempat yang nggak cocok maka kantong itu akan koyak. Kirbat yang sudah usang tidak bisa menerima anggur yang baru dan berkualitas. Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri. Saya ulangi lagi, kirbat yang usang, kirbat yang sering dipakai, kirbat yang tidak dipelihara dengan baik, ketika diisi dengan firman Tuhan yang berkualitas, maka apa? Kirbannya apa? Disitu dikatakan terkoyak. Gak sanggup. Kalau di analoginya sekarang itu kalau kita bisa aplikasikan bahwa terkoyak itu dalam arti kata apa? Tidak mampu melaksanakan apa yang difirmankan. Akhirnya apa? Firman itu akan terbuang, merembes, dan tidak bisa menampung dengan baik. Bapak Ibu bisa mencoba memikirkan, oh ya, menganalogikan, iya ya. Sehingga diperlukan apa? Ketika anggur yang berkualitas itu akan siap ketika kantong kirbat itu dengan segala macam proses yang cukup lama mempersiapkannya, tidak bisa sebentar, sehingga ketika kirbat itu siap untuk diisi, maka akan diisi. Dan di situ dikatakan apa? Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Kirbat baru, kantong baru, terpelihara keduanya. Sekarang tahun baru, punya harapan baru, punya iman yang baru. Kalau kantongnya baik, Tuhan, aku mau menyediakan diri kepada kantong yang baik, maka semuanya keduanya akan terpelihara dengan baik. Nah, ya. Tuhan, aku mau bisnis semakin maju. Tapi kalau usahanya ini tidak disiapkan sistemnya, tidak disiapkan produknya, tidak disiapkan SDM-nya dan sebagainya, doa hanya sekedar doa. Mau berkat dari mana? Sistem,
produk, sumber daya manusia, promosi dan produksi dan sebagainya itu harus disiapkan supaya apa? Berkat itu akan datang. Rumah tangga juga tuh sama. Tuhan, aku mau berkat rumah tangga, aku semakin terjadi rekonsiliasi yang baik. Punya harapan tahun 2025 tidak mengulang yang masa-masa lalu. Oke, siapkan keluarga kita, keluarga yang sakinah glory. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Maka harapan kita kan masuk. Kalau di dalam kirbat itu sendiri tidak terjadi perubahan, koyak, cuma. Kirbat itu sendiri pun harus ada berproses. Berkat Tuhan nggak bisa muncul sekarang hari Minggu, besok Senin langsung tiba-tiba baik semuanya. Nggak bisa begitu, proses. Untuk mendapatkan berkat dalam pekerjaan kita, berproses. Menyiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menerima berkat Tuhan itu. Dan keluarga kita berproses. Apa yang banyak Bapak Ibu yang masih bolong, apa yang harus dibenahi di dalam keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, keluarga kita, bagaimana supaya kirbat di dalam rumah tangga ini siap untuk menerima anggur yang bagus. Jadi kembali lagi, satu sisi kita berkonsentrasi kepada firman, ya, carilah firman, ya. Jangan pernah mengabaikan tentang pertemuan-pertemuan ibadat, ya. Konsentrasilah, fokuslah kepada firman. Ya, setuju, amin. Tapi juga kirbat ini tolong dipersiapkan. Kirbat ini harus dibentuk. Kirbat ini harus benar-benar kirbat yang baru. Tahun 2025 punya harapan baru. Tapi sementara mindset, karakter masih lama. Gak nyampe Bapak Ibu. Nggak nyampe. 2025 ke depan dan seterusnya ingin punya berkat Tuhan yang baru. Tapi pola kerja kita, pola sistem kehidupan kita, pola sifat-sifat kita, perilaku kita tidak ada perubahan, ya nggak bisa dapat. Di sana dikatakan adalah apa? Kirbat yang baru. Yang lama bagaimana? Tinggal. Bukan berarti terus meninggalkan tubuh ini, bukan. Ada banyak hal yang harus kita buang dalam tubuh ini. Maka aplikasi di awal adalah saya berbicara tentang bagaimana pembaruan diri, pikiran, dan hati. Dimulai dari mana? Pembaruan diri, pikiran, dan hati. Diri yang sudah siap. Tuhan, aku mau sehat. Punya harapan supaya sehat, lebih kuat, lebih langsing, lebih berotot, lebih begini, oke. Olahraga enggak? Maunya harapannya sehat, kuat dan sebagainya, makannya makan jeroan. Ya enggak bisa. Wah, kalau ngurusi masalah lidah ya enggak habis-habisnya. Kan begitu. Ini barusan saja kami kehilangan salah satu karyawan, baru saja 1 minggu yang lalu. Sudah dibilangi di masa-masa sebelumnya diabetes berat. Ketika diabetes, dia kena bisul di punggungnya ini. Bisul kecil, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Bukan hanya sekedar besar, bisul ini akhirnya merusak tubuhnya. Dan ketika dokter yang di kapal itu ngambil, bagian tubuh jantungnya itu bisa kelihatan dari belakang ini. Akhirnya di dokter sini ya terbatas, dipulanglah di Jogja. Jadi orang Jogja, saya sempat lihat sendiri bagaimana ketika ini dikerok, istilahnya dokter itu dikerok, diambil, ya sudah kelihatan jantungnya dari belakang ini. Sudah dibawa ke Jogja dan sebagainya, 6 bulan sembuh, masuk kerja. Masuk kerja dan sebagainya, kurang lebih lagi, bisul lagi muncul di tempat yang sama, lebih gede lagi, lebih berlubang lagi, bisa bayangkan. Bukan lubang di belakang, bukan kalau wanita sundel bolong, bukan. Ini karena masalah-masalah bisul. Saya sempat sampaikan, Pak, kalau nggak jaga diri, masalah diabetes, akan cepat dipanggil di rumah Bapak. Wah, Pak Hengki bisa saja. Iya,
Sudah 2 kali loh, dua kali diselamatkan oleh Tuhan dengan mujizatnya, sembuh. Benar. Yang ketiga, karena dia diabetes dan akhirnya tidak menjaga diri yang tidak baik, diamputasilah beberapa jari di bawah, di telapak kakinya, dan sampai akhirnya kemarin hampir 2 bulan di rumah sakit, habis turun, donor darahnya A+ nggak dapat, diamputasi, besok meninggal. Nggak siap. Maunya sehat, tapi masalah lidah ini nggak terkekang. Nah ini kalau masalah ini masalah lain lagi. Masalah ini masalah lain. Bapak Ibu bisa cek lah apa yang menjadi harapan kita, terus dicek bagaimana kita supaya sehat. Makanan kita, olahraganya, menjaga fisik kita bagaimana, sedemikian rupa harus dijaga. Pikiran. Ya, pikiran itu bukan hanya sekedar stres, depresi, tapi juga mindset. Ya, kita mau maju, usaha-usaha mau maju, tapi mindsetnya masih mindset zaman jadul. Nggak bisa juga. Hati yang bersih, hati yang tulus, ikhlas untuk menerima firman Tuhan. Hatinya masih panas. Hatinya nggak bisa hatinya nggak bisa terbuka, hatinya nggak bisa memberikan minta maaf, hatinya nggak bisa pengampunan, hatinya nggak bisa masih dendam, hatinya masih marah, panas dan sebagainya. Sulit, nggak bisa juga. Punya harapan berkat tapi hatinya, ya banyak kasus-kasus kan ketika kita seringkali ketemu dengan seminar, konseling dan sebagainya. Kenapa begini, kenapa begitu, dicek. Iya Pak. Saya masih belum bisa memaafkan mama saya. Kenapa mamamu? Saya dilepaskan mama saya ketika SD. Dan saya mencari mama saya dan saya ditolak. Akhirnya saya hidup berkelana, merusakkan diri saya. Dan ketika saya sudah sadar kena firman Tuhan, saya sadar memperbaiki. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah orang tuamu. Saya cari mama saya tetap ditolak oleh mama saya. Saya tahu mama saya di mana, tapi saya ditolak oleh mama saya. Apakah saya salah Pak kalau saya benci sama mama saya? Waduh, saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Nggak bisa ngomong. Dia sudah berusaha untuk mengadakan rekonsiliasi kepada mamanya. Tapi mamanya nggak mau terima dengan nggak tahu berbagai macam alasan. Artinya bahwa kadang hati ini nggak bisa ditipu. Ya, kalau hati yang panas, hati yang apa itu? Ada lagu hati yang gembira lah, adalah obat. Ya, itu udah bicara masalah hati yang bersukacita, hati yang bergembira. Ya, ada masalah dan segala sesuatu kita akan coba demikian rupa dengan adanya ucap syukur dalam segala sesuatunya. Hati yang bersukacita adalah obat dalam segala sesuatunya. Hati yang mengampuni, hati yang terbuka, hati yang tulus ikhlas, hati yang bersih. Kalau Agim mengajarkan apa? Jagalah hati, jangan kau kotori, gitu ya. Terus apa berikutnya yang jagalah hati, nah itu lupa saya. Kita harus menjaga hati. Ada orang mau ngomong yang gosipnya, gosipnya habis-habis. Ayo kita bersama-sama membarui diri, pikiran dan hati. Maka di situ terjadi apa? Transformasi. Bisa minta tolong slide-nya. Akan terjadi apa? Transformasi yang pertama. Yang kedua bicara masalah meninggalkan manusia yang lama sehingga kita bisa masuk ke dalam manusia yang baru. Hal-hal apa yang harus kita tinggalkan di manusia yang lama kita? Hal-hal apa yang harus kita buang? Kalau enggak, maka itu akan terkoyak tubuh kita untuk menerima firman. Orang kalau sudah kebiasaannya judi, diisi firman bagaimanapun, ya otaknya masih judi pengennya. Jatuh dalam judi. Orang senangannya narkoba, orang senangannya free sex, ketika firman model bagaimanapun juga kalau otaknya ini masih belum diperbarui, hatinya belum diperbarui, dirinya masih belum diperbarui, dia akan terkoyak. Dia bisa meninggalkan manusia yang lamanya atau tidak, atau bahkan meninggalkan firman yang sudah didengarkan itu. Maka dia akan tetap dalam pola yang lamanya. Maka ayat firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 bicara masalah pembaruan budi. Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita sama-sama berubah. Dimulai dari mana? Pembaruan budi. Bahasa sekarang adalah bicara masalah karakter. Di dalam karakter salah satunya adalah mindset. Di satu ini adalah prinsip-prinsip hidup. Pembaruan budi kita harus ubah. Kalau tidak akan terkoyak. Kalau tidak akan maka kantong ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya rasa sakit. Bapak Ibu bisa tahu nggak, ada ketika orang itu dengar firman maka dia merasa tubuhnya itu merasa kesakitan. Karena firman itu begitu menemplaknya dia, tapi tubuhnya sendiri nggak bisa menerima firman itu 100%. Merasa sulit untuk menerima firman itu. Firmannya yang dibuang atau kelakuannya dia yang dibuang. Kalau dia tidak meninggalkan manusia yang lama, dia tetap dengan pribadinya seperti itu, maka firmannya yang dibuang. Tapi kalau menerima firman-Nya, maka sifat-sifat kita ini harus dibuang. Kan begitu. Saya sudah terus mencoba secara pribadi, emosinya, diamnya, kehidupan saya pribadi, saya harus mencoba membuang. Dari hal-hal yang tidak baik dalam diri saya buang Bapak Ibu. Supaya apa? Itu loh, firman itu bisa menyatu dengan kirbat dan keduanya bisa dalam kondisi tetap baik. Kalau saya tidak membuang masa-masa hal yang tidak baik dalam hidup saya, ya memang saya tidak merokok, tidak mencuri, tidak geng motor, tidak free sex, tidak macam-macam. Tapi hal-hal kecil itu juga bisa merusak hubungan yang baik. Diam, ya di satu sisi orang diam itu baik, tapi di sisi yang lain juga tidak baik. Ketika saya sudah sering cerita, ketika diajak ngobrol sama istri, diajak ngobrol sama anak, tatap muka, nggak hanya, Pa, di mana? Mau jawab gitu loh. Karena seringkali itu saya nih, orang introvert, sudah tahu di kamar. Istri saya sudah tahu saya di kamar. Ya kalau sudah di kamar itu, 1 minggu ini saya di kamar terus kali ya. Saya nggak keluar-keluar Bapak Ibu, 1 minggu, semedi. Tahan. Ya karena introvert, ya tapi dalam 1 minggu ini punya beberapa karya yang akhirnya keluar. Dalam 1 minggu tidak pergi kemana-mana. Malah yang istri saya itu, Pak, aku hari ini pagi meeting ini, sore meeting ini. Ini yang sibuk, ini yang siapa, yang pengusaha ini yang mana. Rapat ini, rapat itu, tapi istriku lebih sibuk dari apalagi anak saya Jesse. Aduh itu malah saya diam di rumah 1 minggu ini. Tapi kembali lagi tadi itu, kalau disapa, padahal istri saya kan tahu saya itu di kamar. Tapi untuk ngomong, atau ngomong, ya di sini, itu rasanya berat. Sudah berat, itu nggak baik juga. Itu juga bagi kita yang nggak baik. Bagi orang pria mengatakan apa? Itu biasa, kan sudah menikah, sudah punya anak. Nggak baik. Istri saya nggak ingin ngomel. Mau nyapa gitu loh, ada suaranya kayak. Iya, saya harus begitu, harus bertobat itu. Dan pertobatan ini nggak sekali 2 kali, terus akan coba saya perbaiki. Ngomong, ya di sini, lagi di sini dan sebagainya. Walaupun nanti cuma di kamar aja. Hal-hal kecil inilah kalau nggak diperbaiki akan memicu apa? Kebahagiaan rumah tangga. Harapannya supaya rumah tangga diberkati. Harapannya supaya rumah tangga ini menjadi harmonis. Tapi hal-hal kecil ini tidak diperbaiki. Ya masalah babak belur. Kalau bicara masalah rumah tangga sedikit, terkadang pria-pria termasuk saya juga, antara membedakan baju yang kotor dengan yang baju yang bersih, gantungnya tetap sama di tempatnya. Nah ini, katanya apa? Ini masih bisa dipakai kok. Tapi bagi kalau istri yang super bersih, nggak bisa, jangan nyedeng campur. Kalau yang kotor itu ya langsung dibuang, yang bersih digantung. Tapi terkadang hal seperti ini juga bisa menimbulkan masalah konflik. Walaupun sebenarnya konflik-konfliknya ya bukan prinsip. Tapi kalau diterus-teruskan, ya bagi istri juga akan bisa jengkel juga. Ini sudah dibilangin sampai 1000 kali.
Ya belum 1001 mah. Tetap aja nggak perbaikan-perbaikan. Saya harus berubah. Kalau naruh serbet, masalah serbet aja bisa rame loh. Serbet itu kalau habis cuci ya digantung yang bersih. Jangan gantungan serbet sama gantungan handuk itu bisa jadi masalah. Tapi ada orang yang memang keluarganya mau gantungan serbet lah, mau gantungan kaos kaki lah, mau gantungan handuk, sama. Tapi ada keluarga-keluarga yang memang ya dipisah-pisahkan. Jangan digabung itu. Serbet yang kotor, di situ ada handuk, nanti di situ ada jemuran kaos kaki. Wah itu bisa menjadi malapetaka. Dan itu saya juga harus bisa menyadari. Hal-hal kecil kalau kita nggak sadari dan saya juga harus bisa tahu bagaimana istri saya dan istri saya bagaimana tahu saya. Kalau nggak itu terjadi, bagaimana kita bisa mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Bapak Ibu bisa menerjemahkan lebih detail lagi, lebih aplikatif lagi dalam kehidupan kita. Maka di sana adalah bicara masalah apa? Pembaharuan diri, pikiran, dan hati. Yang berikutnya adalah bicara masalah apa? Kesiapan diri untuk diisi firman Tuhan. Kita datang setiap minggu tempat ini. Atau di gereja-gereja di tempat kita yang ada. Digembalakan di tempat yang ada. Bukan hanya hari Minggu. Hari Senin mungkin ada pertemuan apa, hari Selasa ada pertemuan apa, sampai hari Sabtu kita dengarkan YouTube, kita dengarkan firman Tuhan dari YouTube dan sebagainya, oke. Tapi siap nggak kita untuk diisi firman? Ada terkadang YouTube itu hanya sebagai selingan. Atau YouTube itu hanya sebagai iklan yang lewat. Ibadah-ibadah yang ada di YouTube atau ibadah-ibadah formal seperti ini ya, karena sebagai orang Kristen ya, saya datang Pak ke gereja. Tapi apakah siap diisi firman? Belum tentu. Salah satu cirinya apa? Ketika pulang dari ibadah, ya kembali ke laptop. Tidak ada perubahan. Artinya apa? Kirbatnya masih kirbat usang. Kirbatnya masih belum siap untuk diisi. Kalau ditanya apa firman minggu lalu, waduh lali. Apalagi bulan yang lalu, wah lali pol. Tapi kalau kita sudah dengar firman dan kita bisa ada orang itu mencatat firman, dicatat, minta PPT, dipelajari lagi, dipraktekkan lagi. Saya belajar dari almarhum Opa Kompiang itu nulis ya. Tulis apa yang dikotbahkan Opa Manyu itu ditulis dia. Tulis ulang, walaupun ya dengan usia tua nulisnya itu lama itu ya, nulis begitu. Tapi artinya apa? Apa yang difirmankan itu nggak bisa hilang begitu saja, maka ditulis. Saya belajar dari Opa, masih awal-awal itu saya ketemu dengan Opa, maka saya terbiasa menulis dari apa yang dikhotbahkan, siapapun saya tulis. Supaya apa? Ingat. Dan kalau diingatkan kembali, oh ini yang poin yang bagus untuk saya. Ini yang harus bagus untuk diri saya. Kita tidak akan mungkin bisa ingat isi khotbah dari bermacam-macam, nggak mungkin ingat. Tapi kalau ada orang kebiasaan menulis, ada orang itu kebiasaan dengan ketik dan sebagainya, tujuannya mengingat kembali firman itu, mengingat kembali. Suatu titik tertentu ternyata saya baru sadar, apa yang saya tulis sejak dari muda itu akhirnya, ketika diberikan kesempatan untuk sharing dalam kelompok-kelompok kecil, saya buka kembali tulisan-tulisan itu. Saya kembali lagi, oh ini tulisan pendeta A, ini tulisan pendeta B. Saya kembali lagi, saya aplikasikan, amati, tiru, modifikasi dengan versi saya sharingkan. Dapat di situ. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dimulai dari kita diisi dengan firman, dan itu menjadi rema bagi diri kita, dan kita pada waktu pulang, aku mau berubah. Aku mau meninggalkan manusia yang lama. Hidupku tidak sama dengan bukan seperti dulu, enggak. Seperti sebelum masuk ke ibadah, keluar ini, hidupku juga beda. Tapi kembali lagi, ketika kita mau berjanji komitmen itu, sebentar kita keluar dari tempat ini, cobaan itu kan muncul. Aku mau berubah, apa? Sabar. Tunggu aja sebentar nih. Di perjalanan, bisa sabar enggak? Tunggu aja. Tunggu aja nanti ketika di dalam mobil ada, ya entah siapa itu pasangan di dalam mobil nyolot dikit. Bisa sabar enggak? Langsung aja. Ketika kita mau berkomitmen, jangan harap semua itu akan baik-baik saja. Oh aku jadi sabar ya sekarang. Jadi sabar dari Hong Kong.
Pasti ada sesuatu hal yang membuat kita, peristiwa-peristiwa itu membuat kita menjadi, oh iya, aku sekarang lebih sabar. Oh iya, aku sekarang lebih pengertian. Oh iya, aku sekarang lebih empati. Oh iya, aku sekarang lebih peka. Kapan nanti ketemu tesnya? Sebentar lagi kita keluar dari tempat ini. Enggak usah lama-lama. Atau juga pada waktu tes, pada waktu masih beribadah. Lewat apa? Organisasi, rapat, meeting. Ketika meeting mendesain sesuatu, Natal kemarin lah, nanti besok ada Paskah lah, kira-kira firman itu masuk nggak? Firman didengarkan sedemikian rupa, tapi ketika rapat nyolotnya minta ampun. Gebrak meja, banting, mulutnya kotor, kasar dan sebagainya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain dan sebagainya. Artinya apa? Mohon maaf, nggak siap untuk diisi firman. Firman itu antara sudah dilewat, sudah dengar ya sudah. Firman baik, tapi aku, diri kita ini masih belum menjadi keribat yang baru. Di dalam kesiapan ini mengandung unsur adalah kerendahan hati, keterbukaan untuk belajar. Ya, ibadah ini salah satunya juga belajar. Tanpa saya sadari ketika sejak dari muda di GPT Baitaning, saya tanpa sadari saya belajar untuk bagaimana berkhotbah. Tanpa saya sadari belajar untuk bagaimana membina rumah tangga. Di GPT ini kan firman pengajaran, dalam. Di orang-orang lama ya, ketika saya sama Pak Astama di awal-awal saya masih kaum muda, ya Pak Firmannya kalau khotbah ya 1,5 jam itu minimal kan gitu Pak. Kalau sudah 2 jam, wah itu udah makanan sehari-hari. Yang lain sudah pada geser pantat, sudah 1,5 jam sudah bingung, 1 jam sudah bingung sana sini. Ya awal-awal ini masih zaman lama ya, mungkin Jacqueline masih sekolah minggu kali ya. Masih bangku yang kayu itu. Tentunya kita tahu lah, bangku kayu itu nggak tahu masuk di museum mana sekarang ini, bangku kayu itu. Waduh, khotbahnya Opa Manyo 1,5 jam masih belum ada AC lagi. Waduh, tapi akhirnya kita, oh iya ya, saya bisa menyadari bahwa, oh ternyata kehidupan kita bergereja, kehidupan firman itu membentuk kita. Supaya kita kirbat itu akan siap. Dan saya akan bisa bertobat ketika dalam satu peristiwa di Manado. Ketika peristiwa di Manado, makan malam bersama dengan teman-teman, seorang hamba Tuhan dari salah satu gereja cukup besar di Manado, menemui kami, langsung tunjuk aja, dia ngomong, Pak Enggi, besok khotbah di mana? Oh enggak ada, ya besok ke gereja Mami ya. Waduh, tahu gerejanya ini bukan hanya 100, 200, 1000. Ngomongnya apa? Besok. Dan saya nggak benar-benar nggak siap. Benar-benar nggak siap. Dan saat itu memang tidak terbiasa khotbah, terbiasanya seminar oke, tapi kalau terbiasa khotbah belum. Saya minta maaf, Mami, saya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Yaudah siapa yang bisa siap? Wah langsung tunjuk aja. Kalau nggak bisa, ya ada sharing pengalaman aja. Pokoknya dia maksa supaya kami masing-masing diberikan kesempatan untuk ada di mimbar. Suatu saat malam harinya, saya satu kamar dengan kawan saya, dia mengatakan begini, bro, dari peristiwa yang tadi coba kamu amati. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan firman Tuhan. Entah itu dipakai atau tidak, kamu siapkan. Sejak itu saya bertobat Bapak Ibu. Sejak itu saya bertobat. Saya tulis apa dalam pikiran saya dalam bentuk firman. Saya merenungkan firman, saya dapat firman itu apa, saya ketikkan, saya siapkan. Supaya apa? Ketika Tuhan menyuruh, firman di sini, langsung berangkat, langsung ini, langsung itu, langsung siap sudah, siap sedia. Tapi bukan berarti kemampuan kita, bukan kemampuan saya baca buku, bukan karena kemampuan seminar, bukan. Karena kesiapan kita mempersiapkan firman ini berbeda dengan kesiapan dengan seminar Bapak Ibu. Kalau seminar memang perpaduan antara pengalaman dengan teori. Tapi kalau firman ini rema daripada Tuhan. Dan ini enggak mudah. Apalagi Opa Manyo menyampaikan bahwa kalau kita khotbah itu harus disiapkan benar-benar siap. Tidak bisa asal comot firman 1 ayat 2 ayat langsung digeber. Wah bukan begitu pengajarannya di Opa Manyo. Tapi
Tapi akhirnya di situ saya sadar bahwa kesiapan firman Tuhan itu adalah keterbukaan kita mau belajar. 5 tahun lagi dari sekarang, 10 tahun lagi dari sekarang, atau mungkin tahun depan dari sekarang, Bapak Ibu sudah dilatih untuk menyampaikan 1 ayat, 2 ayat. Dalam sharing-sharing ringan. Ya, harapan nanti ke depan nanti Pak Anton lah di sini. Ya, Pak Robert lah ada di sini. Ya, tidak ada yang kata mustahil. Bisa saja semuanya itu. Siapa sangka Pak Astama bisa seperti ini. Dulu bersama-sama di kaum muda, bersama-sama di kaum pria. Kan begitu Pak. Pak Astama kan ketua kaum pria seingat saya saat itu. Tapi sekarang menjadi gembala. Siapa tahu? Semua itu kehidupan ini belajar Bapak Ibu ya. Belajar. Hengki dulu siapa? Ya sopir, salesman, tukang tagih. Sekarang bisa ada seperti ini. Belajar semuanya itu. Maka ketika kita diisi oleh siapan firman Tuhan, siapapun diri kita siap sedia. Kalau kirbat sudah baru, Tuhan tidak pernah membuatnya kosong. Kalau kita kirbat sudah siap, berkat itu akan datang sesuai dengan kirbatnya. Enggak mungkin Allah itu melihat langsung tuang firman itu tidak melihat kirbatnya. Oh, ini kirbatnya usang, kirbatnya enggak beres, mau diisi anggur yang baru. Enggak bisa. Tuhan juga akan milih. Berkat itu Tuhan juga milih. Maka jangan heran ketika, kenapa kok aku ini enggak hoki ya? Yang di sana itu orangnya biasa-biasa, tapi kok hokinya kok banyak. Karena dia lebih siap. Maka ada suatu rumus bahwa, apa istilahnya, orang berkat itu ya salah satunya adalah kuncinya dari kesiapan kita untuk mempersiapkan berkat itu. Mau belajar. Maka Kolose 3:16 Bapak, tolong dibacakan. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus yang apa? Diam dengan segala kekayaannya. Orang diam itu berarti firman itu enggak kemana-mana Bapak Ibu. Kita dengarkan firman itu akan terus memproses tubuh kita. Memproses dan terus memproses. Terus? Di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita coba mendefinisikan firman ini lebih dalam lagi. Kalau kita sudah siap, ya, kita siap, firman itu akan masuk, diam di dalam kita. Di sana dikatakan apa? Mengajar, hikmat untuk mengajar, hikmat untuk menegur. Kita menegur seseorang bukan hanya menegur dengan marah, bukan menegur dengan emosional, membabi buta, tapi menegur dengan firman. Dapat hikmat. Mungkin kalau kita bisa hafal 1 ayat, 2 ayat. Mungkin kita nggak hafal, saya itu tipe orang ya nggak mudah hafal. Tapi saya tahu isi ayat itu, saya sampaikan aja dia. Menegur dengan ayat itu orang itu akan lebih apa ya? Lebih bisa menerima daripada menegur dengan pemikirannya sendiri. Terus saya dilanjutkan di sana apa dikatakan? Menyanyikan mazmur, puji-pujian, menyanyian rohani, mengucap syukur, itu artinya apa? Kita kalau diberikan sebuah pelayanan, apapun bentuk pelayan kita, ada yang singer, memain musik, operator, sekolah minggu dan sebagainya. Kalau kita sudah disiapkan dengan diisi oleh firman, pujian kita itu berbeda. Kesiapan kita itu kan berbeda. Main musiknya itu juga akan berbeda. Dan dianggap sepele. Mungkin kita handal dengan bermain musik, tapi kalau tidak diiringi dengan isi dengan firman, musik kita ini kering. Istri saya seringkali juga berbicara kan, kok nggak ngangkat ya, kan itu ya. Kalau orang worship leader, kok garing ya. Wah tadi ibadah nih, kalau yang ini wah sangat diberkati. Sedikit saja itu langsung ngangkat sekali. Artinya apa? Firman itu yang membuat kita. Ya. Walaupun pita suara kita ini bagus demikian rupa cetar membahana, tapi kalau tidak diurapi oleh firman juga, kering Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau pita suara kita ini pas-pasan, ya kalau bisa ya bukan pas-pasan, ya jangan falas-falas amat, main gitar juga jangan falas-falas amat, karena kita juga harus belajar. Diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kuasa Roh Kudus, itu akan menjadi powerful. Sama dengan firman, sama dengan ketika kami seminar biasa dengan intelektual, saya hafal Bapak, buku-buku hafal leadership.
Mau seminar 5 hari tanpa buku, tanpa lihat PPT bisa. Tapi kalau khotbah nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan itu bukan hanya teori, tapi apa? Pengalaman hidup. Maka kekristenan itu bukan hanya bicara masalah agama, tapi apa? Pengalaman bersama Kristus. Poin selanjutnya, di sini diperlukan apa? Minta tolong. Diperlukan adalah menjaga integritas dan kemurnian. Ya, menjaga integritas dan kemurnian. Orang integritas dimulai dari pertama. Ya, kalau udah jujur, integritas, bisa dipercaya, disiplin, ya jelas. Pasti pimpinan akan mencari orang-orang tipe seperti ini. Dalam dunia pekerjaan yang dicari orang adalah integritas, sudah. Mungkin nggak pandai-pandai amat, mungkin nggak produktif amat, tapi orang ini integritas, bisa dipercaya. Seneng. Dalam rumah tangga juga sama, kalau kita punya asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga ini integritas, nggak nyolongan, aman. Tapi kalau pintar, tapi kalau ya nguntit, nyolongan, korupsi, ya juga. Itu bicara masalah bagian kemurnian dalam hidup kita, bicara masalah integritas. Yang kedua adalah murni itu sendiri, murni, tulus, ikhlas, bersih, nggak ada motivasi. Saya senang ada salah satu kalimat di TikTok itu. Jika kamu suatu saat tidak diundang sama orang lain, temanmu sendiri. Jikalau kamu tidak diajak oleh temanmu sendiri. Jikalau suatu saat tidak diajak bicara oleh teman dekatmu, nggak apa-apa. Aku ora apa-apa. Terkadang kan kita langsung emosi dulu, karena kita nggak murni hatinya. Kenapa dia aku nggak ngundang aku ya? Kenapa dia nggak ngajak aku bicara? Kenapa dia semua itu harus terfokus pada harus aku? Harus aku. Kenapa? Harus melewati aku. Kalau nggak melewati aku rasanya kayak gimana gitu loh. Ya, kemurnian hati ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Orang murni ini apa sih ya? Nggak ada tedeng aling-aling, bersih, nggak ada motivasi. Nggak diajak, nggak apa-apa. Orang diundang, ya ora apa-apa. Dan ini diperlukan kerendahan hati seperti tadi itu. Masa aku nggak diundang, masa aku begini, nggak menghargai, wah ada macam-macam. Enggak lah. Kita akan belajar bagaimana firman itu. Saya belajar dari salah satu guru di Hagai yang sekarang menjadi tokoh besar di Hagai, Ibu Maimunah Natasha. Ketika beliau diundang di salah satu event besar dunia dan didaulat untuk menyanyi. Ketika beliau sudah di atas panggung, sudah pegang mic, sudah mau menyanyi. Ada orang yang cukup populer juga, tiba-tiba langsung serta-merta naik ke panggung, ngambil mic-nya, dan dia speech di depan khalayak dunia ini, pemimpin dunia. Kalau kira-kira Bapak Ibu dan saya kira-kira apa yang dilakukan? Kurang ngajar ini. Sudah di atas mic, sudah mau menyanyi, mic-nya dirampas, bla 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 bla. Dan akhirnya durasi speech-nya ini enggak selesai. Dan akhirnya dengan waktu durasi terus berjalan, akhirnya Ibu Maimunah ini enggak jadi menyanyi Bapak Ibu. Dia turun, ya enggak apa-apa, tenang saja. Orang pada heboh, loh kenapa enggak jadi menyanyi, kan durasi terus berjalan. Orang-orang bertanya, Ibu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya mungkin dia berpikir apa? Ya mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menyanyi. Wah, sesimpel itukah pikirannya? Semurni itukah pikirannya? Saya mau belajar. Kalau kita digitukan, wah, bisa ditarik lengan ini bisa. Apa maunya ini? Sudah mau menyanyi, sudah pegang mic, ada orang tiba-tiba nyelonong masuk untuk speech. Kalau kita nggak diundang, kalau kita tidak diajak, kalau kita tidak diperhatikan lagi, kalau kita tidak dicolek, kita ngomong apa? Ora apa-apa. Kemurnian hati ketika kita dengar firman Tuhan. Hati yang tulus, murni, ikhlas. Tapi kalau sekali dua kali ya terlalu gitu ya. 2 Timotius 2 ayat 21 Pak. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang Oh, mulia. oke, ya lihat ya. Ia akan menjadi apa? Perabot rumah Untuk maksud yang untuk mulia. maksud yang mulia. Apabila orang itu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Terus? Ia dikuduskan, Mm-mm. dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, terima kasih Pak. Ini analoginya apa? Perabot. Kalau kita menyucikan diri kita dengan hati yang bersih, murni, nggak ada tedeng aling-aling, motivasi pules tulis dah. Nggak dipilih nggak apa-apa, nggak dicolek nggak apa-apa. Murni bersih, nggak ada dosa, layak. Maka di sana ketika apa? Ia menjadi perabot rumah untuk apa? Maksud mulia. Bukan hanya menjadi perabot rumah yang dipakai, enggak hanya maksud mulia. Bisa saja di titik-titik tertentu Bapak Ibu dan saya dipilih Allah untuk maksud-maksud yang mulia. Asal apa? Di belakang itu, menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita. Saya bisa memahami maksud firman ini dan saya Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Bapak. Siapa sangka, siapa sih Hengki ini? Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Pekerjaan mulia ini bukan berarti harus besar, harus terkenal, populer, enggak. Hal-hal sederhana yang dipandang orang mulia. Bukan hanya menjadi orang populer, terkenal, bisa makan bersama di hotel hotel berbintang, dan bukan hanya di situ. Itu iya. Tapi hal-hal mulia ini juga dari hal-hal sederhana yang dipandang Tuhan ini mulia. Dalam mengambil keputusan-keputusan yang mulia. Keputusan yang berhikmat. Diberikan tanggung jawab, diselesaikan dengan baik. Ini pekerjaan mulia. Dari hal yang kecil diberikan mulia. Ya dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap pekerjaan mulia. Artinya apa? Apakah itu diberikan sekali? Tidak. Berkali-kali. Berkali-kali. Setiap hal yang mulia, oh pakai dia. Jangan pakai itu, yang ini. Ada pekerjaan lagi, oh pilih dia, beres. Jangan yang ini, wah kacau nanti. Ada event-event yang mulia, event-event yang begitu bergengsi di hadapan Tuhan, yang sederhana saja. Ini bagus ini, kasih dia. Kita akan merasakan hal itu Bapak Ibu. Kenapa? Firman menjaga kemurnian itu. Firman-firman yang terurai Bapak Ibu bisa mendefinisikan lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Kita sebagai perabot yang disiapkan oleh Tuhan, kita memurnikan diri kita. Kita mau berusaha memurnikan diri secara totalitas seperti kirbat tadi itu. Dalam berprosesnya butuh waktu yang panjang dan tidak mudah. Ya, saya mencari literatur bagaimana kirbat itu diproses. Dilepasin bulunya, dipukulin, dijemur lagi, dan sebagai sampai menjadi kulitnya itu pori-porinya itu begitu benar-benar rapat. Dan itu benar-benar bisa kuat dan tidak ada satu tetes anggur pun yang merembes. Artinya pada waktu itu sudah ada teknologi. Pikiran manusia diberikan hikmat bagaimana kulit binatang tadi itu bisa menampung air anggur yang keras, yang panas, tapi tidak merusak. Yang berikutnya adalah menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari. Di sini adalah ketika kita menghidupi firman itu, kita bisa menerima firman, kita bisa menjadi saksi Kristus. Firman yang kita terima, kita bisa menyiarkan, menyaksikan kepada orang lain, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Kata pelaku firman, sering kali kita dengarkan. Apakah kita sudah menjadi pelaku? Ataukah kita hanya sekedar sebagai pendengar firman saja? Bapak, Ibu, dan saya ditunjuk, diharuskan menjadi pelaku firman. Yakobus 1:22. Silakan Pak. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab
Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri, garis bawahi. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sudah tahu firman? Sudah. Kenapa nggak dijalankan? Begini. Sudah dengar firman? Sudah. Hari Minggu datang. Kenapa nggak berubah? Begini. Ya, nyalakan apalagi nyalakan orang lain. Di sana dikatakan apa? Kamu menipu diri sendiri. Bagaimana ya kita menipu diri sendiri itu gimana ya rasanya ya? Kita sering orang-orang kadang menipu orang lain, tapi kita menipu diri sendiri. Apa? Karena dalam diri kita terjadi apa? Kontradiktif antara apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Apa yang diterima oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kontradiktif. Itu artinya menipu diri sendiri. Sudah makan? Sudah, padahal ini sudah makan ketiga. Ngomongnya belum aja. Biar orang-orang yang sudah usia kan begitu ya, lupa. Kasih makan, ayo makan, lapar. Wah, minta makan. Kan tadi sudah dikasih makan. Rasanya pingin kenyang terus dan pingin makan terus, padahal sudah dikasih makan. Menipu diri sendiri apa? Hal-hal yang masuk dalam diri kita sudah tahu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita sudah tahu firman ini, firman itu. Kita sudah tahu larangan ini, itu. Tahu. Tapi kita tidak melakukan. Menipu. Kalau sudah menipu di firman Tuhan yang lain, kita akan menjadi bagian dalam kertakan gigi, dimasukkan ke dalam kertakan gigi. Di dalam talenta itu ya. Orang-orang di talenta itu kalau ditafsirkan dengan yang lain adalah menipu. Tidak mengusahakan talenta itu. Dikasih 1 talenta, ya dikembalikan 1 talenta. Tidak dikaryakan. Dimasukkan kemana? Ke dalam kertakan gigi yang dalam sekali. Yang terakhir, ketika kita kirbat itu siap menampung anggur. Ketika kirbat itu bisa menampung berkat Tuhan. Ketika kirbat itu siap untuk bisa menjadi wadah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Entah itu materi, non-materi. Maka untuk apa? Berikutnya adalah bisa menjadi wadah berkat bagi orang lain. Tidak hanya untuk di kirbat itu sendiri, karena kirbat itu kan sudah diisi anggur. Terus dipakai untuk apa ini? Apakah diminum sendiri? Tidak juga. Dipakai juga untuk orang-orang lain. Anggur ini bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Orang lain juga merasakan anggur yang baik yang bisa kita terima. Karena apa? Kita simpan di dalam kirbat yang bagus itu. Kehidupan kita bisa menjadi berkat orang lain apabila kita siap untuk menjadi wadah yang baik. Berkat itu bisa tersalurkan dengan baik apabila kita bisa menyiapkan wadah itu dengan baik. Kalau wadah itu enggak baik, maka berkat itu yang seharusnya 100, berkurang karena apa? Bocor, rembes, dan sebagainya. Untuk dibagi berkat kepada orang lain sudah habis. Enggak ada yang bisa dibagikan Bapak Ibu. Waspadai rembesan-rembesan dalam hidup kita. Kebocoran-kebocoran dalam hidup kita. Apa yang bisa membuat bocor? Yang sehingga apa? Seharusnya berkat ini bisa dijadikan orang lain, tapi akhirnya apa? Rembes, habis, bocor, nggak jelas kemana. Di dalamnya muncul yang namanya kasih. Karena kirbat isi anggur maka dipanggil itu menjadi wadah berkat bagi orang lain. Di sana juga muncul yang namanya kebenaran. Berarti membagi kasih kepada orang lain, kebenaran dan pengharapan yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Pengajaran Allah adalah pengajaran tentang kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah dirimu, dan juga kasihlah orang lain. Tidak hanya berhenti kepada kasihlah Tuhan Allahmu dan diri kita sendiri, enggak. Tapi kita bisa mengasihi orang lain. Orang lain bisa dikonsepkan dengan lingkungan keluarga, pekerjaan, orang-orang yang masih harus kita tolong, dan sebagainya. Kalau kita memiliki berkat yang lebih yang Tuhan menyatakan, Tuhan berikan, kita bisa berbagi kepada orang lain. Seberapapun yang kita miliki. Tujuannya di sana. Anggur yang bagus tadi itu, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Yang bisa mencicipi anggur-anggur yang lain.
Oh ini loh anggur yang bagus, oh ini anggur yang bagus, oh ini anggur yang bagus. Kenapa? Dari kirbat yang bagus, yang tidak terkontaminasi. Kirbat yang bagus, yang tidak aus. Kirbat yang bagus, tidak merembes, meleleh, ataupun bahkan bocor. Tapi anggur ini disiapkan untuk apa? Bisa berbagi untuk orang lain. Sehingga di situ ada harapan kita di tahun depan. Tuhan, harapan apa kita di tahun depan ini? Bapak Ibu silakan mencantumkan yang namanya resolusi. Resolusi, solusi yang baru. Atau apakah di khotbah di awal mungkin Pak Stama sudah menyampaikan hal itu? Kita tuliskan hal-hal apa di tahun-tahun depan itu kita perbaiki. Sebenarnya resolusi itu tidak harus menunggu tahun baru, nggak harus. Kapanpun kita juga harus merubah. Ya. Saya punya tulisan tahun 2025, bukan hanya tulisan ini, sebelum-sebelumnya setiap waktu, setiap saat saya harus perbaiki. Tuhan, saya harus perbaiki yang ini nggak baik ini. Diperlukan apa? Kesadaran. Tahu bahwa ini nggak baik. Tahu bahwa ini yang harus diubah. Tahu bahwa bagaimana kita harus meningkatkan potensi diri kita. Mungkin kita nggak berbicara mulu-mulu besar. Oh usahaku harus begini. Kalau siap silakan. Tapi juga kita bisa melihat supaya bisa besar, apa yang kita perbaiki ya. Supaya kita bisa menampung berkat Tuhan yang besar itu, apa yang harus kita perbaiki ya. Kalau kita tidak mempersiapkan dari semuanya, kita nggak tahu. Jangan nanti mengeluh nanti di 31 Desember tahun 2025, isinya hanya bisa keluhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan aku nggak bisa begini? Kenapa nggak bisa seperti teman-temanku begini? Begitu banyak keluhan-keluhan tahun 2025 ini yang kita tumpahkan tanggal 31 Desember 2025. Tanggal 30 Desember kemarin, yang biasanya kami harus satu rumah berdoa bersama, kami posisi pisah. Wilni ada di Malang, tanggal 31 Desember malam istri saya tuh naik bis ke Malang untuk jemput. Saya di rumah bersama Jessie anak saya berdua. Tapi tepat jam 12 kami video call berdoa. Tujuannya apa Pak? Bisa melihat 2024 kita banyak keluhan atau kita banyak sukacita. Hal apa yang kita sudah buang di tahun 2024? Hal apa yang kita harus syukuri di tahun 2024? Tulis Bapak Ibu. Saya punya agenda saya tulis di Google Keep itu. Dari tahun 2003 saya punya agenda setiap bulan. Kayak 2003 berarti sekarang tahun 2025. Berarti 22 tahun saya punya tulisan setiap tahun. Mulai dari Januari sampai Desember. Apa yang Tuhan perkenankan? Apa yang Tuhan kasih? Apa yang Tuhan ubahkan? Apa yang harus dibuang? Peristiwa-peristiwa apa dalam kehidupan kita? Saya tuliskan Bapak Ibu. Ya memang sebenarnya terlambat 2003, sebenarnya sudah ada masa-masa yang lalu, tapi Tuhan ingatkan pada waktu saya ikut seminar, itu punyanya Zamil Az-Zaini dari Muslim, itu bicara masalah proposal hidup. Saya itu di seminar Muslim saat itu, dan dia bilang, tuliskan proposal dalam hidupmu, dalam setiap tahun. Maka saya nuliskanlah proposal dalam hidup saya, tahun 2003. Saya tuliskan, Tuhan inilah proposal hidup saya. Mau Tuhan mau ACC, mau direvisi, mau dicoret, mau diubah. Namanya Tuhan, rencana manusia tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pasti rencana Tuhan pasti akan dinikmati oleh rencana manusia yang sadar kepadanya. Tuhan kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus menikmati begini? Segala Tuhan, kan kita bisa melihat pada firman Tuhan, Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Wow, ini firman Tuhan ini enggak gampang Bapak Ibu. Ketika saya kenal firman ini, sepulang dari firman ini akhirnya di kantor digoncang korupsi. Ternyata saya tahu kenapa kok bisa dikorupsi, karena sistemnya masih bolong. Dan diperlukan pembaruan sistem lagi. Akhirnya firman ini berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik suka duka, untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata saya harus membangun sistem yang bagus. Supaya apa? Korupsi itu semakin lama semakin hilang.
Contoh salah satu kecil dari firman yang hidup. Contoh salah satu firman yang hidup. Bapak Ibu silakan menuliskan sebuah resolusi, apa yang harus diperbaiki nih? Komitmen apa yang harus diperbaiki nih? Baik itu secara keluarga, mumpung dari awal Januari, atau secara pribadi lepas pribadi. Saya tuliskan harapan-harapan kita di ke depan. Saya tuliskan potensi-potensi apa yang ingin saya capai. Saya juga harus tuliskan di situ hal-hal apa yang harus dibuang dalam diri saya. Sifat diam saya juga saya kurangi. Diam ini harus dikurangi. Saya harus menemani istri saya pergi halan-halan. Yang terkadang istri saya itu halan-halan sendiri. Ngajak Wilny, paling gampang itu ngajak Wilny. Kalau ngajak Jessie, wah sudah mainannya sendiri. Kalau ngajak bapaknya sulit. Duduk, laptop, udah komputer itu aja. Ngajaknya Wilny, ayo Will jalan. Nanti tahu aja kuliner di pojok sana. Nanti lesehan di sana, di pojok masuk gang. Karena ngajak suaminya agak sulit. Tapi saya juga berdoa, Tuhan saya mau diajak. Ajakan aku gitu loh ya. Tapi kalau ngajak ke pantai saya agak sulit Bapak, saya kurang seneng pantai. Tapi kalau ketika saya ajak Enon ke Bedugul, dia nggak mau. Dia nggak suka dingin. Kalau udah dingin itu rasanya tersiksa badannya. Tapi kalau ke siang ya agak beda. Kita ini memang agak lain dua ini, beda jauh. Beda jauh. Kalau istri saya kalau panas-panas Bapak Ibu ya bisa membayangkan situasi kalau cuaca panas berapa bulan yang lalu. Panas yang double gitu loh ya. Kalau tidur di kamar tanpa AC, pakai selimut tebal itu, bisa. Saya kan nggak bisa, harus pakai AC. Tapi ketika AC dinyalakan, istri saya yang gelimpungan nggak bisa. Dari hal kecil kita berkontradiksi terkadang. Dari hal sederhana makan, sama dengan Willy. Yang golongannya sambel itu malah diambilin. Wah, yang sambel ini enak Pak. Wah, saya yang sambel ini dibuang-buangin. Tapi kalau ini tidak dipelihara dengan baik, ya juga jadi konflik. Ya, saya jadi konflik. Kalau sudah makan pedas itu rasanya, waduh. Tapi saya juga harus belajar. Semuanya harus belajar. Saling mengisi satu dengan yang lain. Artinya bahwa iman, harap, dan kasih, tahun 2025 harapan apa yang kita bisa bawa ke dalam Tuhan sebagai proposal hidup kita? Siapkan kirbat yang baru dalam hidup kita. Supaya apa? Menampung anggur yang baru. Siap untuk menerima anggur yang baru? Iya. Siap ya? Gereja juga sama. Maunya semuanya diisi oleh jemaat. Semuanya kalau bisa sampai di belakang sekarang sudah dibuka, sudah disiapkan. Secara internal sudah siap enggak? Secara internal sudah siap enggak semuanya? Proses. Nikmati proses Tuhan. Tidak ada kata mustahil suatu saat. GPT Bukit Iman. Punya iman, punya harap. Jadi bukit benar-benar bukit. Jemaatnya akan semakin banyak memuliakan Tuhan. Proses penyampaian kabar baik akan terus berjalan. Penjangkauan generasi akan terus berjalan. Karena apa? Sistem di dalamnya sudah siap. Kirbat secara gereja di dalamnya sudah siap. Jangan sampai berdoa seperti ini ya. Ini bagi saya kurang tepat sih berdoa seperti itu. Bagi saya ya. Tuhan, kirimkanlah umat-Mu. Kursi-kursi kosong diisi. Yang mengisi siapa? Tuhan. Sedangkan kita sebagai umat Tuhan tidak mau mencari. Sama dengan seorang pengusaha. Tuhan, lakukanlah produkku. Aku minta pembeli yang banyak. Tapi masalah produksinya nggak bagus, packagingnya nggak bagus, servisnya nggak bagus, SDM-nya tidak dipersiapkan. Kira-kira datang nggak pelanggannya? Tidak akan datang Bapak Ibu. Tidak akan datang. Kita punya harapan supaya kita punya banyak pelanggan, tapi di dalamnya disiapkan produknya bagus, sistem yang bagus, sumber daya manusia yang sudah siap, promosi yang sudah siap. Dan segalanya kalau sudah siap berkat Tuhan itu akan terus. Ya jangan semuanya nyuruh Tuhan. Tuhan suruh mendatangkan jemaat dari manapun, tapi kita hanya duduk diam dengar berpangku tangan. Tidak, kita semua kerjasama satu dengan yang lain. Kerjasama. Allah dan kita dibimbing oleh Roh Kudus, kerjasama yang baik. Rumah tangga mau harmonis, kerjasama yang baik antara Allah dan manusia. Allah menghendaki rumah tangga kita bagus,
harmonis, bahagia. Tapi di dalam juga harus juga ada usaha. Ada usaha. Saya rasa firman Tuhan kali ini bisa mari kita aplikasikan. Bapak Ibu bisa mendefinisikan lebih dalam lagi arti firman ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Kita undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita undang bangkit berdiri, kita akan doa. Saya undang Pak Anton bisa berdoa untuk mewakili kita semuanya sebagai ucapan syukur untuk firman Tuhan. Silakan Pak Anton. Haleluya Tuhan. Sebelum saya berdoa, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Apa yang sudah kita terima pada pagi siang hari ini. Dan marilah kita ingat apa yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, Engkau tahu isi kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan, biarlah di siang hari ini Tuhan, apa yang sudah kami terima, itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi apa yang sudah kami terima itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, biarlah anggur yang sudah dicurahkan itu bisa kami terima, bahkan kirbat yang baru pula Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami, itu dapat bersatu, berpadu, sehingga semuanya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami mohon hikmat tuntunan yang daripada-Mu, sehingga semuanya Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan, biarlah semuanya Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Materaikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terlebih buat hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada. Biarlah lewat kebenaran firman yang disampaikan, itu menjadi dasar buat kami semua Tuhan. Bahkan orang-orang yang bisa menerimanya Tuhan, sehingga semuanya sesuai dengan alur, semuanya dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat Ibu Gembala yang saat ini dalam kondisi sakit Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu, bilur-bilur kesembuhan akan terjadi dalam nama Yesus. Lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat pertolongan-Mu akan dinyatakan, sehingga mujizat-Mu masih ada Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga menerima kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, juga umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah Tuhan, sehingga akan menerima kesembuhan yang daripada-Mu pula Tuhan. Itulah doa ucapan syukur kami, biarlah kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya, kita sangat diberkati oleh firman-Nya. Mari tiba saatnya kita siapkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Saya undang untuk bangkit berdiri.
amat baik, amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan Newsweek untuk sepekan ke depan. Baik, pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan kami, di catatan kami tidak ada. Info tambahan ibadah raya minggu depan di tanggal 26 Januari di Infinity Bali Jimbaran jam 8.30 pagi. Untuk pendaftaran MPUK Bali maka mumbul sejumlah 50 per orang agar kontak si Diakonia Saudara Bapak Anton sampai akhir Januari. Selanjutnya pertemuan seluruh pelayan PW, WL, singer, pemain musik tanggal 24 Januari jam 18 tepatnya di Faith Hill Studio di Jalan Nusa 2 Cliff Jimbaran, lapak parkir mobil Pak Nyoman. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mau mengapresiasi seluruh
pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Dan saya mengundang hambanya untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, pagi hari ini adalah momen yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Saudara Repo bersama Esther yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Dia sebagai si penerima tamu, saya undang Saudara Repo sama Esther, mungkin sama anak-anaknya tampil ke depan. Untuk seluruh pengurus, kami mohon untuk sama-sama Pak Hengki, Pak Anton, Pak Robert, sama-sama kita berdoa buat Saudara Repo sama Esther agar pelayanannya ke depan biar sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Kami di hadapan Engkau disaksikan oleh seluruh sidang jemaat-Mu, demikian juga pengurus dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Saudara kami Repo dan Esther yang berkomitmen Tuhan memberikan waktu untuk memberikan hati dan hidupnya untuk melayani Engkau dalam bagian penerima tamu. Engkau tahu anak muda ini Tuhan, hidupnya Tuhan jauh dari sempurna Tuhan. Namun Engkau saja yang sanggup menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Dalam keterbatasannya kami serahkan hamba-Mu ini ke Tuhan. Dan kami menompangkan tangan biar kuasa-Mu oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus bekerja dan mengerjakan yang baik di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini Repo bersama istrinya. Kehidupan rumah tangganya semakin hari semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hanya Engkau saja yang mampu menolong dan menyempurnakannya Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga tidak mampu dan bangga. Biarlah Engkau saja menjadi sumber kekuatan dan andalan yang dapat dilakukan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menabiskan Repo dan Esther. Dan mulai saat ini akan memberikan hidupnya lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, ya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup
puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sehingga tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Anggur yang baru hanya boleh ditambung di dalam kirbat yang baru Tuhan. Hidup kami Engkau ingatkan agar kami meninggalkan segala karakter-karakter masa lalu kami. Membuang jauh segala sifat-sifat kami yang tidak baik, yang tidak benar Tuhan. Sehingga anggur baru boleh ada di tempat yang baru Tuhan. Sehingga kedua-duanya terpelihara. Firman dan kehidupan kami terpelihara dan bahkan Kau tambahkan berkat-berkat-Mu tercurah di tempat kami. Terima kasih Tuhan, tetap kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Pak Prabowo dan wakilnya Gibran, Gubernur Bali Pak Wayan Koster, Bupati Badung, demikian juga seluruh aparat TNI Polri, agar mereka Tuhan Kau berikan haleluya hati yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa negara kami, melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dapat melayani seluruh umat Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat Hotel Infinity ini bersama pemiliknya Pak Gun, demikian juga JM Pak Muksin, teman-teman yang ada juga Tuhan Kau berkati Tuhan, agar senantiasa pelayanan dari tempat ini haleluya semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, kerinduan kami agar haleluya kami diberikan hati untuk mengabarkan Injil keselamatan ke seluruh pelosok Tuhan. Mulai dari diri kami Tuhan, berikan kami roh-Mu Tuhan, agar semakin berani untuk menyampaikan Injil keselamatan yang daripada Engkau. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka yang belum percaya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Demikian juga rekan-rekan kami yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan jemaat, mereka dalam keadaan sakit atau mereka dalam keadaan situasi mungkin apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Kami percaya di dalam Engkau kami ada kelepasan Tuhan. Ada penolong yang sungguh sangat luar biasa adalah Engkau Tuhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terlebih saudara-saudara kami Tuhan yang datang dari Denpasar juga Tuhan Kau berkati. Hamba-Mu yang menyeberangkan kebenaran firman-Mu juga Tuhan Kau berkati. Aktivitas kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar apapun yang kami lakukan Tuhan Kau buat berhasil. Kau lindungi, Kau pagari Tuhan, Kau bentengi kami, dijauhkan dari roh-roh penipuan, dijauhkan kami dari roh-roh bahaya maut yang mengancam, semua disingkirkan dari Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami pulang hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing dalam perlindungan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.